Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam bahagia dan salam hangat dari ruang podcast Edu Koperasi. Sekarang kita punya password di Edu Koperasi, maka passwordnya adalah ketika bilang Edu Koperasi keren, gitu ya. Edu Koperasi Keren. keren. Edu Koperasi Keren. Edu Koperasi. Mantap. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke Bapak Ibu semua, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, di waktu yang luar biasa ini, saya diberikan kesempatan untuk menginterview atau ngobrol santai di ruang podcast ini dengan salah satu figur yang luar biasa menurut saya, inspiratif. Kebetulan hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Mujain. Terima kasih Pak Marsis. Luar biasa ini. Beliau menurut saya sangat inspiratif, pekerja keras, sesuai slogan beliau kemarin. Kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas, cuman belum lolos. Berarti sama dengan saya. Belum saatnya. Belum saatnya, belum diberikan amanah. Sekedar bocoran, memang kemarin beliau terlibat dalam proses pemilu, tapi belum saatnya. Insya Allah didoakan Amin. di periode selanjutnya lolos di Senayan. Amin. Sama saya ya. Amin. Oke. Amin. Oke Pak Mujain, pada kesempatan kali ini gimana kabarnya Pak Mujain? Alhamdulillah baik Pak Oke. Marsis. Gimana Pak Marsis, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Harus Oke, sehat. Bapak Ibu semua, teman-teman milenial, pada saat ini saya fokus menanyakan ke beliau terkait dengan bisnisnya. Oke ya. Beliau itu bisnisnya bagus. Bisnisnya sekarang apa Pak Mujain? Yang lebih banyak kita geluti sekarang di sektor peternakan. Peternakan. Oke. Apa itu? Kambing, sapi, ayam? Kebetulan kita awal fokus di kambing. Alhamdulillah sekarang kita juga berkarya di kambing, di sapi juga, Heeh. untuk menambah populasi dan juga menambah aktivitas dan tambah juga Siap. lele, Pak. Lele. Oh, Iya. siap. Oh, kalau lele saya tahu, pemirsa semua, saya pernah nemenin beliau di kawasan Bogor ya kalau nggak salah. Di daerah Gunung Sidur. Gunung Sidur itu kan luasnya berapa ribu itu ya? Total ada 13 hektar, Pak, di sana, Pak. Luar biasa itu, lelenya sudah besar-besar. Sampai angsa di sampingnya itu ikut besar karena lelenya besar gitu ya. Oke, kembali ke kambing nih. Iya. Saya dulu kan pernah tahu kalau Pak Mujain di samping punya bisnis kambing itu kan punya susu gitu ya. Iya, iya. Gitu ya. Susu ya, betul. Itu bisnis susu gimana itu perkembangannya? Ya, kalau bicara susu ini sangat sensitif, Pak. Apalagi Boyolali. Iya, Boyolali itu kan sentra susu. Tapi susu kambing dan susu sapi, bukan bisa bicara susu yang lain ya. Siap. Ya, ini memang awalnya ya memang kita dari keluarga punya bisnis di perkambingan. Kebetulan bapak itu menghidupi saya itu di sektor pertanian dan juga di peternakan. Bapak ini juragan kambing. Siap. Dan juga mungkin ini mengekor ke anaknya. Anaknya juga ikut di sana. Ya, kita coba lakukan sebuah bisnis di daerah Puncak. Sektornya kita di sektor susu. Kenapa susu? Enak kalau lihat susu, Pak. Siap. Baik. Sama. Kalau ada itu saya tertarik juga. Ya, nah, kemudian kalau susu kambing ini kan nilainya sangat luar biasa. Betul. Dari sisi nilai finansial material itu juga dapat, dari sisi kesehatan juga dapat. Kalau Pak Wasis punya penyakit asam lambung, punya penyakit diabetes, Emah gitu ya. itu insya Allah ketika setiap hari minum susu kambing, satu hari sekali aja di pagi hari, insya Allah semua bablas. Benar Pak Mujain, kalau terkait dengan mengobatin mah itu saya sudah membuktikan. Saya setiap malam itu selalu mah susu gitu. Biasanya Gitu ya. mah susu, biasanya sembuh. Lama-kelamaan sembuh anunya gitu ya. Pikiran kemacam-macamnya gitu ya. Ya. Terus selanjutnya Pak Mujain, kan bisnis kambing itu. Saya pernah dengar kalau Pak Mujain itu kan selalu ngambil kurban gitu ya. Betul. Pengadaan kambing kurban, sapi kurban itu potensinya gimana itu? Ya, sebenarnya ketika kita bisnis di sektor peternakan ini perlu manajemen yang bagus ya. Siap. Dari sisi waktu, dari sisi pengelolaan dan sebagainya. Saya jujur aja banyak ketika belajar berusaha di sini ya, banyak persoalan yang kita hadapi. Betul. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Kemudian kita bisa berhasil. Banyak
Ketika awalnya kan memang bisnis ini kalau dari sisi matematis ini menjanjikan, Pak. Siap. Kalau awalnya ketemu pengusaha kambing juga, saya belajar coba cari-cari informasi tentang peternakan kambing. Dia beranggapan bahwa ketika kita punya 10 ekor kambing, itu bisa untuk menghidupi satu keluarga. Luar biasa. Berarti kalau kita punya 100 ekor kambing, berarti kita bisa menghidupi 10 keluarga. Oke, luar biasa ya. Terus kemarin kan saya dapat bocoran tuh di Idul Adha kemarin kan, kurban itu Pak Mujahid ini menghabiskan atau menjual sapi 500-an sapi ya. Kurang lebih. 500-an, terus kambing berapa Pak Mujahid? Kurang lebih 1.500. 1.500. Oke, pemirsa semua. Kalau 500 kambing, 500 sapi, satu sapinya ngambil 500.000 misalnya. Sudah tinggal kalikan ya. Kalau kambing 1.500 kambing, satu kambingnya ngambil 200.000 aja, sudah kalikan. Berarti kemarin omsetnya berapa Om Jaya? Kalau dari sisi omset itu kurang lebih dari sisi sapi aja, kalau 1 ekor yang harga 10-15 dikalikan 500 sudah kurang lebih berapa miliar lah yang kita dapatkan di situ untuk omset ya. Tapi kalau dari keuntungan ya kita bisa hitung, tapi kita kan juga banyak yang kita keluarkan, Pak. Betul. Contoh, ketika bisnis kambing ini khusus di kurban ini ada manajemennya. Yang jaga gitu ya? Bukan manajemen awal ketika kita pengen bisnis kurban, karena ini bisnis musiman, Pak. Oh iya. Bisnis musiman. Ketika kemudian kita beternak, mohon maaf, ketika kita beternak kemudian menghidupkan ternak dari kecil, dari umur 5 bulan menuju ke umur 2 tahun, bablas Pak usaha kita. Karena kambing ini akan diibaratkan seperti raja. Kita setiap hari ngasih makan, ngasih minum dan sebagainya. Tapi kita lagi coba untuk mengkonsep bahwa kambing itu bisa dikeluarkan dari kandang biar dia cari makan sendiri, dia melakukan sebuah langkah sehingga bisa gemuk. Berarti kayak di negara-negara lain gitu ya. Saya lihat ini betul. Kayak di Australia gitu, di luasan lapangan mana gitu. Ya ini kan ketika jadi konsep waktunya gini. Ketika kita pengen mempersiapkan kambing dan juga sapi. Betul. Itu biasanya kita di bulan-bulan Ramadan, Pak. Kita belanja sapi dan kambing. Berarti kalau sekarang tinggal setengah bulan lagi kita bisa belanja di situ. Kenapa? Dulu, pemirsa, bagi yang pengen investasi, karena ini ada bocorannya nanti, boleh kontak Bang Mujahid. Siapin dana 300 juta, 100 juta, palingan setelah itu 20%-nya kembali. Oke, lanjut Bang Mujahid. Jadi posisinya gitu, Pak. Ketika kita melakukan sebuah bisnis ini, ketika kita pengen pengadaan kurban, jangan kita pengadaan misal Idul Adha nih. Di bulan Idul Adha, setelah Idul Kurban, Bapak beli kambing gitu ya. Selama 1 tahun dioperasionalkan, itu rugi, Pak. Itu kata kunci pertama itu ya? Iya. Atau malah mungkin belinya pas mau Idul Adha. Itu harganya sudah mahal, Pak. Sudah mahal. Berarti jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Kalau pengen beli kambing kurban untuk penyediaan kambing kurban, kita belinya di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Yang pertama nih, di bulan Ramadan tuh banyak para petani, kemudian banyak para peternak. Itu kan kebutuhan biaya untuk kurban kan, untuk Idul Fitri itu kan banyak. Harus membersihkan rumah, kemudian harus bagi-bagi angpau dan sebagainya, keponakan-ponakan. Iya, akhirnya kan yang terjadi di situ adalah barang yang bisa dijual adalah ternyata kerbau, sapi dan sebagainya. Apalagi kalau seandainya posisinya di situ posisi anak-anak yang harus bayar SPP dan sebagainya kan. Sehingga mereka dikeluarkan di pasar itu pasti ketika bulan Ramadan harganya murah, Pak. Betul, apalagi ketimbang beli mobil, jual mobil mendingan sapi lah di kandang gitu ya, untuk mudik gitu. Harganya itu paling kalau di bulan Ramadan, kalau misal kisaran di harga-harga 17, di bulan Ramadan itu bukannya di harga 19 tapi bisa turun di angka 15. Oke, luar biasa. Di situ. Ngomong-ngomong Pak Mujahid ini sebetulnya saya kan kadang Pak Mujahid ini ada di Tegal, kadang di Semarang, kadang di Bogor gitu. Ini saya sendiri tanda tanya ini. Sebetulnya beliau ini asli mana sih?
Iya. Jangan sampai nanti punya asumsi ini 3 tempat, ini istrinya 3 gitu. Di mana ini? Ya, kalau asli saya kelahiran dari Tegal, Pak. Tegal, siap. Orang tua asli Tegal, kemudian punya istri, kemudian kita hidup di Semarang awal. Oke. Kita awalnya memang banyak di Semarang ya, karena habis kuliahnya di Semarang. Semarang. Kemudian di situ istri orang Boyolali. Oh, di situ. Jadi kadang ke Boyolali. Boyolali, Di situ Semarang. juga sentra sapi kan. Itu Berarti juga ada di situ. Semarang, Tegal, Boyolali udah 4, di 3 nih. Nah, Terakhir. kemudian di Jakarta sama di Bogor. Berarti 5 titik ya. Sama satu di Cianjur, Pak. Cianjur, 6. Berarti para pemirsa kalau pengen kontak Pak Mujain, pengen janjian di mana, hubungi dulu. Iya. Jangan-jangan di 5 titik ini. Masih ada slot 4 titik lagi. Nah, ini biasanya beda. Jogja belum, Pak. Nah, nanti kita siapkan di Jogja, Surabaya, Bali gitu ya, terus di mana? Di Kalimantan gitu ya. Iya. Bisa. Ngomong-ngomong, saya kan dapat bocoran dulu, Pak Mujain yang bisnis di Idul Adha dulu itu kan pemirsa semua, beliau bisnis kurban itu 0% tanpa modal. Kalau boleh di-share, boleh di-share, tapi kalau memang itu rahasia nggak apa-apa, nggak boleh disampaikan. Tapi syukur-syukur bisa lah untuk inspirasi ke kami semua anak muda terkait bisnis itu. Karena banyak orang berpikir ngapain sih bisnis kambing gitu ya. Karena dulu ketika bareng beliau, pemirsa semua, kalau megang HP gitu lagi ngomong santar, tahu-tahu HP-nya bunyi kambing. Gitu. Ternyata grup kambing di grup WA-nya gitu, grup WA, grup Facebook-nya. Yang tanpa modal ini gimana, Pak Mujain? Silakan. Iya, kalau kontennya tanpa modal sih enggak. Tetap kita mengeluarkan biaya ya. Iya. Cuman memang ketika posisi yang harus kita keluarkan dengan nilai miliaran, Betul. misal 10 miliar, kita hanya bisa mengeluarkan cukup di angka 1 miliar. 10 miliar hanya ngeluarin 1 M ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara satu. Itu pun uang 1 miliar pun bukan uang kita. Itu banyak ketika teman-teman ini ya, mohon maaf, punya tabungan banyak, Betul. kemudian tabungannya itu pengen bertambah, akhirnya diinvestasikan ke kita untuk kita berdayakan. Contoh misalnya nih, ketika kemudian di bulan Ramadan ini kan butuh belanja banyak nih. Betul. Kita bisa lakukan di situ, teman-teman investasi. Ayo kita bareng-bareng kumpul bersama, kemudian kita kumpulkan, kita berdayakan, sapinya kita besarkan, kita gemukan, di udara kita jual, kita hitung berapa jumlah keuntungan, kita bagilah 70-30% untuk 70 buat 70 buat kita ya tentunya, 30% kita 30% buat investor. Oke. Itu kita akan situ. Kemudian yang kedua, kita kebanyak di bulan Ramadan itu pasti para peternak yang menyimpan ternak-ternaknya. Yang murah-murah tadi gitu Ya, mereka itu menyimpan, tapi ketika mereka mau jual bingung untuk dijualnya. Betul. Kadang kalau ya orang Jawa Timur harus ke Jakarta, dia harus membuka lapak, dia harus menghidupkan anak, anak kandang yang duduk situ. Yaudah kita tampung, kita tempatkan satu aula, satu kandang tempat. kita kumpulkan di situ, nanti para pasar datang ke situ, sehingga mereka mengumpulkan di situ, sehingga ini harga berapa? Misal 1 kilonya 70.000. Oke, siap, saya kontan, nanti bayar di pas waktu Ramadan. Ada yang mau? Kita akan kasih DP, tapi pas waktu di Idul Adha, setelah acara selesai baru kita bayar. Itu banyak. Bahkan di Bali sendiri, ini khusus di Bali ya. Karena kan di Bali itu kan sapinya luar biasa tuh, Pak. Karena kan orang Bali kan nggak boleh sembelih sapi. Iya. Karena itu kan Berarti ngambil sapinya di Boyolali ya? Bali. Di Bali ya? Bali pemirsa. Di Bali itu kan mayoritas orang beternak itu kan sapinya kan nggak disembelih oleh mereka. Betul. Sehingga di Idul Adha itu sapinya baru dikeluarkan, diambil sama kita. Bahkan dia, Mas ambil aja, kita transportin. Karena di situ kan juga mau ditaruh di Bali nggak disembelih. Nah, akhirnya kan di Idul Kurban. Udah kan sapinya udah puluhan bahkan ratusan kan. Mana sapinya beranak terus gitu kan? Beranak. Tapi kan mereka memang dari sisi pakan nggak terlalu ini ya, karena disebar di lapangan kan. Nah, ketika mereka ini udah kita keluarkan harga berapa total, misal per kilo di angka 50 sampai
55.000 per kilo, ya udah per faktur aja sampai sini, sudah 1 bulan datang kan ke sini. Alhamdulillah laku, karena di Jakarta ini mayoritas orang sukanya yang sapi-sapi yang kecil, bukan sapi yang gede. Kalau yang sapi gede kan untuk bukan sapi putih itu ya? Bukan, itu sapi coklat ke merah-merah banteng gitu. Kalau di kawasan Jogja itu ada sapi putih gitu ya. Kalau di Madura itu sapi merah. Sapi metal, sapi macam-macam sapi ya. Sapi puan, kemudian sapi Brahman, limosin, itu banyak sapi. Limosin ya di Gunung Tapi Kidul memang kalau limosin metal itu kebanyakan orang-orang pejabat, orang kaya yang punya uang banyak. Tapi relatif di Jakarta ini mayoritas itu biasa beli sapi ya di ukuran 200 sampai 450 kilo. Kalau di atas 500 kayaknya agak berat, Pak, apalagi dengan kondisi Covid kayak gini. Betul. Siap, oke Pak Mujain. Ini supaya menginspirasi teman-teman dan langsung mewujudkan sebuah peluang. Mohon nanti Pak Mujain sampaikan nih. Kalau semisal saya nih, sekarang nih, ini kan hampir nih Idul Fitri seperti tadi Pak Mujain bilang sampaikan momen Ramadan ini, Idul Adha, momen terbaik beli sapi ataupun kambing. Supaya dijual di Idul Adhanya nanti gitu ya. Semisal nih, saya punya duit anggap 100 juta nih. Kalau buat simulasi Pak Mujain kira-kira kapan baliknya punya saya dan perkiraan untungnya berapa? Supaya nanti langsung berpeluang nih. Oh iya Pak Mujain, nanti saya pengen investasi. Ya, kalau posisi hitungan ya, itu kan berarti kan 100 juta kurang lebih 3 bulan ya sampai Idul Adha. Ramadan, betul. Ramadan, Syawal, Abid, Haji itu kan lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. Kalau dari sisi kita perbankan ya, biasanya kita dengan pinjaman berjangka itu biasanya kan dapat, kalau dengan sistem bunga itu kan kita dapat 2% ya per bulan. Berarti 2 kali 6 berarti 6%. 6% ya. 6% kita dapat lah. Berarti kalau seandainya posisi di angka 100 juta, kita cuma dapat 6 juta. Iya. Itu kalau posisinya kita lewat perbankan tadi, asumsi dipinjamkan ke orang ya. Kalau kita dengan sistem tadi, ketika uang 100 juta, kita belikan aja sapi yang harga 25 juta asumsi. Berarti dapat 4 sapi. 5 juta kan? Atau misal kita ngambil yang 20 masih bisa kambing kan itu? Bisa, ini kita contohinnya sapi 20. Kita ambillah kalau harga 20, berarti kan 20 kali 4 80, yang 20 juta untuk biaya pakan. Operasional ya, manajemen yang tadi itu ya. Itu kalau kita beli 20 juta ketika kita di bulan Ramadan, di bulan Lebaran Idul Adha, itu yang 20 juta itu bisa dianggap 30 sampai 35, Pak. 35. Berarti anggap ada selisih murni di angka 10 juta. 10 sampai 15. Karena 5 jutanya anggap untuk operasional dan macam-macam pengiriman atau apa gitu. 10 juta, 10 juta kali 40 juta. 40 juta pemirsa. Itu 30%-nya. 30%-nya berarti berapa Pak Mujain? 30%-nya. Jadi kalau asumsi 4 juta 10%-nya aja 4 juta. 4 kali 4 16 juta. 16 juta buat dia ya. Luar 3 biasa. 3 kali lipat dari perbankan. Dan Pak Mujain ini kan saya dengar-dengar juga bisa membonoskan kambing nanti. Di samping itu masih dibonusin kambing. Bisa, kita coba nanti bareng-bareng lah untuk itu. Tapi pada intinya bisa. Biasanya ada sih yang pengen gini, Pak, saya ini nih uang 100 juta dipinjamkan ke Bapak. Oke, saya pokoknya nanti Lebaran Haji saya disiapkan sapi 1 ekor. Siap. Kita lakukan di situ. Nanti pas waktu Lebaran Haji, setelah Lebaran Haji kita kembalikan duitnya 100 juta utuh, kita kasih dia 1 ekor sapi. Jadi pemirsa, bukan hilang tadi duit yang 100 juta itu, bukan hilang. Itu sudah dijalanin berapa tahun ini? Udah 4 tahun, Pak. 4 tahun ya? Banyak teman-teman kita yang datang ke kita untuk yang punya duit ya. Investasi itu, Pak, ini saya punya uang 150 juta. Bisa nggak Bapak nanti di Idul Kurban saya minta 1 ekor sapi, tapi dengan harga ya di bobot 200 sampai 300 kilo, nggak nyampe sapi yang 1 ton, Pak. Kita kan rugi. Ada hitungannya lah untuk di situ. Jadi yang penting cocok lah untuk dikurbankan. Halal, kemudian memenuhi syarat pastinya ya, kemudian memenuhi syarat dan juga bisa buat kurban ya, untuk masyarakat masih bisa lah di angka 100
sampai 50 orang bisa ambilkan situ. Oke. Terima kasih Pak Mujain. Sebetulnya saya berharap banyak ngorek-ngorek ilmu dari beliau, pemirsa semua. Ini satu bisnis beliau gitu ya, terkait dengan perkambingan gitu ya. Persapian, perkambingan, persusuan. Itu masih satu rangkaian bisnisnya beliau. Sebetulnya banyak-banyak potensi yang beliau sampaikan terkait bisnis. Beliau bisnisnya banyak setelah saya ini. Ya, tapi yang paling inspiratif bisnis itu karena banyak anak muda bisnis kambing itu merasa aneh. Saya dulu juga ngapain pagi-pagi sudah foto sama kambing gitu ya. Siang-siang sama foto kambing. Tapi setelah saya gelutin ternyata bisnisnya ya top. Persis kayak Edu Koperasi. Mantap. Edu Koperasi mantap. Oke, terima kasih Pak Mujain atas waktunya. Mohon maaf ini. Sukses selalu buat Pak Mujain nanti bagi para pemirsa yang ingin investasi, yang ingin kolaborasi terkait dengan bisnis kurban tadi, boleh kontak beliau nanti. Siap, terima kasih Pak Wasis. Mungkin di ininya di bawah nanti akan disampaikan ya. Dia sekaligus direktur di koperasi. Terima kasih. Sama-sama, pada pertemuan kali ini, podcast ini. Sukses selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.